Kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah yang terjadi di perang Uhud yang tidak bisa luput dari seorang beriman adalah kisah sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang menikah di hari Jumat malam. Menikah di hari Jumat malam. Dan perang Uhud terjadi di Sabtu pagi, di waktu duha. Hanzalah radhiyallahu anhu menikah malam itu, kemudian memang dia belum bergaul, dia belum menggauli istrinya. Dia sempat ikut berjamaah sholat subuh bersama Nabi SAW. Pada saat dia pulang, dia bergaul untuk menggauli istrinya, sehingga dia dalam keadaan junub. Baru saja dia selesai bergaul dengan istrinya, masih dalam keadaan junub, belum mandi, terdengar panggilan seruan dari utusan Nabi SAW kepada seluruh muslimin di Madinah, jihad, jihad. Dan panggilan seperti ini berarti wajib bagi laki-laki muslim untuk ikut. Maka dia pun tidak menunggu, langsung saja dia keluar dalam kondisi masih junub, bergabung dengan pasukan muslimin. Waktu bergabung dengan pasukan muslimin, salah satu korban di Uhud yang mati syahid. Sebenarnya bukan kita katakan korban ya, justru ini kemenangan. Karena hakikat dari seorang muslim ikut jihad adalah mati syahid. Kedua baru menang. Jadi dia tidak kenal namanya kalah. Kalau dia terbunuh itu target utamanya karena masuk surga tanpa hisab. Sementara kalau dia menang adalah target yang kedua. Hanzalah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dikaruniai oleh Allah syahadah, mati syahid. Waktu jenazahnya ditemukan setelah selesai perang Uhud, maka Nabi SAW waktu melihat ke arahnya mengalihkan pandangan matanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Kenapa anda alihkan pandangan anda?" Ada dua riwayat. Yang pertama kata Nabi SAW, "Aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya." Riwayat yang lain adalah, "Aku melihat para malaikat memandikannya." Karena dia dalam keadaan junub, maka dimandikan oleh para malaikat sampai keluar julukannya Ghasilul Malaikah. Orang yang dimandikan langsung oleh malaikat. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran penting. Setiap kali ada janji Allah dan Rasulnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, setiap muslim tidak boleh ragu sedikit pun, apapun itu sifatnya, apapun. Allah dan Rasulnya bilang bersedekah itu pasti kaya, maka tidak boleh kita ganti dengan konsep yang lain. Tidak usah ragu sama sekali. Kalau orang mukmin memahami sebenarnya, dia kalau sedekah misalnya, adalah sama dengan dia sedang investasi dan Allah balas minimal 10 kali. Apa yang membuat dia ragu melakukannya? Salah satu ciri khasnya sahabat di situ. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar, yang lain salah. Selesai urusannya. Enggak perlu lagi dinegosiasi. Allah Rasulnya bilang salah, haram haram, halal halal, kerjakan kerjakan, jangan kerjakan jangan kerjakan. Walaupun semua dunia, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya benci, dia nggak peduli. Sudah semuanya diseberikan, seperti itulah kurang lebih. Dan ini terjadi pada Hanzalah. Bayangkan teman-teman kalau kita baru menikah seperti ini, dengan wanita yang dia cintai, dia menikah. Baru selesai hubungan biologis yang pertamanya dalam rumah tangga, belum sempat mandi junub, panggilan jihad. Kita nggak usah jauh-jauh bicara jihad. Antum sekarang kalau malam pertama, kira-kira subuh di masjid nggak? Hah? Ada yang tanya ke saya itu di pengajian, "Ustadz, apa hukumnya tidak sholat subuh di masjid kalau malam pertama?" Saya bilang dosa itu. Nggak ada udurnya. Tapi lihat Hanzalah bukan cuma sholat subuh, bukan ini jihad, pergi berperang, mati terbunuh. Padahal dia waktu masih dari hari pertama menikmati pernikahannya. Kalau pernikahan saja bisa ditinggalkan teman-teman, apalagi kalau cuma makanan, minuman, pekerjaan, pendidikan, semua ini nggak ada lagi. Kalau sudah ada seruan dari Allah dan Rasulnya. Ingat pesan saya tadi, setiap nasihat syar'i, agama yang datang masuk telinga kanan, diapakan? Tutup yang kuping kirinya ini, supaya jangan keluar. Ya. Jangan masuk sini keluar sini. Saya datang lagi bulan depan tanya lupa. Tapi kayaknya kalau kisah Hanzalah nggak lupa deh. Terutama yang laki-laki. Dan kisah mereka teman-teman, kisah para salihin, para salaful ummah yang sampai kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk dikenang dan didengar ya. Tapi Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Ini loh ada orang sebelum kamu begini, disampaikan kisahnya ke kita. Ini 1400 tahun yang lalu ini. Sampai kepada kita di malam ini teman-teman di sini.
Dan itu saja, kita tidak menghadiri saja, kita bukan hamdalahnya. Kalau saya yakin teman-teman memiliki iman, merasa bergetar. Luar biasa ya gitu. Padahal sudah 1400 tahun yang Allah sampaikan teman-teman, supaya kita sadar, oh ternyata yang janjikan Allah ini enggak salah, pasti benar. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Saya sarankan teman-teman kalau ikuti ceramah di YouTube, ada judul saya, ceramah saya itu judulnya, Hai Muslim, inilah pondasi agamamu. Saya bicara masalah keyakinan. Bagaimana itu harus ditanamkan dalam hati seseorang Muslim. Tidak boleh ragu sama sekali. Dan keyakinan terhadap apa yang Allah dan Rasul janjikan akan membuat ketenangan jiwa. Dan semua masalah dunia akan jadi kecil. Kisah yang unik juga yang terjadi di Uhud teman-teman sekalian. Kisah dua orang, Khuwairik, pendeta Yahudi, dan Kazman, salah satu penduduk asli Madinah. Pada saat seruhan Nabi SAW dikumandangkan hari Sabtu pagi di waktu duha, jihad, Khuwairik ini pendeta Yahudi, dia dengar. Tiba-tiba Khuwairik dalam riwayat Sahih dikatakan berdiri lalu memotivasi para Yahudi dari menara benteng mereka. Hai Yahudi, keluarlah, masuk Islamlah, kalian tahu Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah kalian membaca dalam kitab kalian Taurat, ciri-cirinya disebutkan, nenek moyang kalian hijrah ke Madinah gara-gara Nabi ini. Sekarang dia kumandangkan jihad, mati masuk surga. Keluarlah. Pendeta yang panggilin, pendeta mereka. Apa jawaban orang Yahudi? Hai Khuwairik, hari Sabtu. Hari Sabtu, hari raya, enggak boleh perang, enggak usah perang, enggak boleh apa-apa. Agama kita. Khuwairik tahu Taurat. Apa kata Khuwairik? Tapi ada dalam kitab Taurat isi ayat yang diperintahkan kepada Musa alaihissalam, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hidup sezaman, seperti Nabi Musa alaihissalam sezaman dengan mertuanya Syuaib alaihissalam. Dalam salah satu ayat Taurat itu ada isinya, kalau Musa alaihissalam berdakwah di Mesir sama Palestina, bila di wilayah lain ada nabi yang Musa tahu itu, Musa beritakan itu nabi, kemudian dia panggil jihad, yang di sini harus bantu yang di sana. Baiklah, kalian tidak beriman pada Muhammad, tapi kalian tahu dia nabi, Yahudi semua tahu. Ikuti ayat Taurat, bantu dia, minimal bantu. Sama jawabannya, kami enggak mau ini hari Sabtu, orang enggak boleh perang hari Sabtu, hukum Taurat, alasan. Macam-macam. Kata Khuwairik, kalau begitu saya sendiri akan pergi. Dia jalan sendiri dari benteng Yahudi menuju ke masjid Nabi SAW waktu Nabi lagi susun pasukan. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, bukan lagi panggil nama Nabi SAW, karena orang Yahudi suka kurang ajar, panggil nama Nabi SAW gitu kan. Dia mengatakan langsung, Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung syahadat, gak pakai tanya-tanya apa-apa ini. Nabi SAW sambut dia. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Kata Nabi SAW, bergabunglah dengan pasukan muslimin. Sudah selesai, ikut perang. Waktu berkecamuk perang teman-teman sekalian, rupanya Khuwairik dibunuh oleh orang Quraisy, mati. Waktu Nabi SAW kumpulin jenazah muslimin, ada jenazahnya Khuwairik. Nabi SAW senyum waktu lihat jenazahnya. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Ini seperti kasus tadi Hanzalah, tapi ini berbeda. Kata Nabi SAW senyum, kalau siapapun yang ingin melihat penghuni surga belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Ini orang baru syahadat di waktu duha. Duhur kan belum masuk ya. Sebelumnya subuh dia belum ada kewajiban, masih dalam keadaan Yahudi. Duhur belum tiba wajib, dia meninggal di waktu duha, baru syahadat, berapa jam kemudian mati syahid. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Kebenaran agama Islam. Siapapun yang syahadat, asal dia tulus masuk surga.